kita bersatu di dalam doa, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk merayakan Natal bersama-sama dengan teman-teman kami, bersama-sama dengan guru-guru kami. Meskipun dengan jarak yang berjauhan satu dengan yang lain, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menyatukan kami dengan cinta kasih-Mu melalui kelahiran Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal yang kami rayakan hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak KKR yang dikasihi oleh Tuhan, shalom buat kita semua. Kak Tea gak bisa dengar suaranya. Shalom anak KKR. Wah, luar biasa ya. Hari ini kita bisa sama-sama merayakan Natal. Ternyata pandemi tidak menghalangi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum kakak mau cerita Natal, kakak mau kenalkan diri dulu supaya adik-adik tahu. Kakak mau lihat dulu ya, ada orang gak di sekitar kakak? Wah, jarak 1,5 meter tidak ada. Jarak 1,5 meter tidak ada, berarti aman. Tidak ada yang dekat Kak Tea, berarti Kak Tea mau buka masker dulu supaya adik-adik bisa kenal siapa Kak Tea. Oke, sebentar ya. Oke, sekali lagi Kak Tea mau sapa dulu semua. Shalom anak KKR. Oke, kalau Kak Tea bilang selamat hari Natal, aku bergembira karena Yesus lahir di hatiku. Sama-sama ya, kasih suara yang terbaik buat Tuhan, kasih senyuman yang terbaik buat Tuhan. Selamat hari Natal anak KKR. Saya bergembira karena Yesus lahir di hatiku. Luar biasa. Oke, kita mungkin belum kenal. Kak Tea mau kenalan dulu. Nama kakak, Kak Tea Beru Sembiring. Siapa ya nama kakak? Kak Tea nggak dengar. Siapa nama kakak? Betul, ternyata anak-anak KKR pinter semua. Kak Tea Beru Sembiring. Siapa yang mau dengarkan cerita Natal? Angkatlah tangannya. Siapa yang mau dengar cerita Natal? Saya. Gitu dong. Sekali lagi, angkat tangannya. Udah pada mandi kan? Nggak ada yang bau acem kan? Oke, sekarang angkat tangannya ya. Siapa yang mau dengar cerita Natal? Saya. Luar biasa anak-anak Tuhan. Rindu untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kak Tea mau baca firman kita, firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-49. Ya, bahan renungan kita hari ini dari Lukas 1 ayat 46 sampai ayat yang ke-49. Kak Tea mau baca dari sini. Adik-adik sekalian, lihat Alkitabnya dan dengarkan Kak Tea baca untuk kita semua. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya
adalah kudus. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan. Siapa yang mau dengar cerita Natal? Wah, luar biasa. Oke, Kak Tea mau cerita dulu. Ceritanya cerita Natal. Kak Tea di sini bawa sesuatu supaya adik-adik bisa lihat semua. Suatu hari ada dua orang yang datang ke Bethlehem. Mereka datang menggunakan apa ini? Keledai, betul. Mereka datang menggunakan keledai. Ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki. Perempuannya sedang hamil dan laki-lakinya adalah seorang yang luar biasa. Siapa tahu namanya yang perempuan? Betul, yang perempuan namanya Maria. Lalu yang laki-laki siapa namanya, Naku? Betul, Yusuf. Mereka datang ke kota Bethlehem. Saat itu kota Bethlehem sangat ramai. Mengapa? Karena saat itu ternyata ada sensus penduduk dan semua orang pulang ke kampungnya. Salah satunya adalah kota Bethlehem. Penuh semua. Kayak kita pulang kampung kalau ada kerja tahun ya. Di rumah iting kita, di rumah bolang kita, semua datang, bibi, mama, kila, semua kumpul. Rumah iting kita, bolang kita penuh dengan keluarga. Gitu juga dengan kota Bethlehem, semua penuh, tidak ada rumah yang kosong. Tapi Maria bilang, perutku sakit, aku mau melahirkan. Lalu Yusuf mencari rumah mana yang bisa ditumpangi pada malam itu. Dia ketok rumah yang putih. Tak, 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 tak. Lalu tuan rumah bilang, gak ada tempat untuk menginap. Lah, kasihanilah kami, istriku sedang hamil. Maaf, tidak ada tempat. Lalu Yusuf pergi lagi. Dia mencari rumah yang lain. Dia pergi ke rumah, warna apa ini ya? Ada yang tahu warna apa? Betul, ini warna coklat. Dia pergi ke rumah yang berwarna coklat. Tok, 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 tok. Tolong, ada tempat untuk menginap bagi kami. Istriku sedang hamil. Tapi pemilik rumah juga bilang, maaf, tidak ada tempat untuk menginap. Yusuf berhenti, tidak. Dia pergi ke rumah yang kuning. Tok, 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 tok. Tolonglah, berikan kami tempat malam ini. Tapi yang rumah kuning juga bilang, maaf, tidak ada tempat untuk menginap. Lalu Yusuf terus mencari. Dia mencari tempat supaya Maria bisa beristirahat dan melahirkan bayi Yesus. Apa yang terjadi? Dia menemukan sebuah tempat. Wah, tapi tempat itu agak ada bau-baunya. Apa ya tempat itu? Betul, kandang domba. Lihat nih, ada dombanya, ada gembala. Saat itu sedang beristirahat dan tertidur. Tapi hanya itu tempat yang ada. Kemudian lahirlah seorang bayi. Oe, oe. Mana bayi Yesus tadi? Ya, ini bayi Yesusnya. Bayi Yesus sudah lahir di kandang domba di kota Bethlehem. Wah, kok raja lahirnya di tempat yang sederhana? Kok raja lahirnya di tempat yang kotor? Ya, anak Allah turun ke bumi, merendahkan dirinya supaya jadi sama dengan manusia. Kok ada yang datang? Siapa ya itu? Wah, dia naik unta. Ada 3 unta yang sedang datang ke kandang domba. Siapa itu? Ada yang tahu nggak, nakku?
Siapa ya yang datang? 3 orang naik unta. Betul, itu orang Majus. Mereka datang dari timur, pergi ke Betlehem membawa hadiah. Ada emas, ada kemenyan, dan juga ada yang bawa mur. Ya, mereka datang menjumpai bayi Yesus dan memberikan hadiah yang luar biasa. Loh, kenapa mereka datang, Kak? Dari mana mereka datang? Mereka datang dari timur sampai ke Betlehem. Ada yang tahu nggak jaraknya dari timur ke Betlehem berapa jauh? Kalau Kak Tea baca, itu kira-kira 1.600 kilometer. Wih, jauh banget. Ya, 1.600 kilometer. Sebentar Kak Tea, orang pesawat. Belum ada pesawat waktu itu. Sebentar Kak Tea, bisa naik Medan Jaya. Belum ada bus waktu itu. Mereka datang naik unta, melewati padang gurun yang panas sekali ketika siang dan dingin sekali ketika malam, hanya untuk bertemu dengan Yesus. Berapa lama mereka dalam perjalanan? Berbulan-bulan berjuang menemui bayi Yesus. Tapi ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka merasa sangat gembira. Tidak lagi merasa capek, tidak lagi merasa kecewa, tidak lagi merasa sedih, tidak lagi merasa ada yang mereka perlukan karena bayi Yesus sudah lahir. Nah, adik-adik sekalian, ada nggak yang hari ini merasa sedih? Kak Tea masih lihat loh, ada yang cemberut di situ. Coba dulu, supaya Kak Tea yakin semua sedang gembira. Kasih senyuman yang manis buat Tuhan Yesus yang lahir hari ini. Tunjukkan dulu 7 giginya. 7 harus ditunjukkan dulu. 1, 2, 3, senyum. Itu baru Kak Tea yakin kalian, kita semua sedang bersuka cita karena Yesus sudah lahir. Ternyata adik-adik, ada juga kisah ketika Natal dia merasa sedih. Aku sedih deh. Namanya Mary dan Axel. Jadi mereka bersaudara, abang dan adik. Si abang namanya Axel, si adik namanya Mary. Pada saat itu mereka tidak punya uang. Tapi mereka tahu sebentar lagi mau Natal. Lalu si Axel berpikir, aku mau kasih kado Natal untuk kakakku. Dan Mary juga berpikir, aku mau kasih kado Natal buat abangku. Apa yang terjadi? Si Axel ingat, si Mary ini punya satu mainan kalung yang dikasih bulangnya dulu. Tapi Mary belum punya rantainya. Aku mau belikan adekku lah kalung supaya mainannya ada rantainya. Lalu apa ya yang kulakukan supaya ada uangku? Dia ingat Axel punya jam tangan. Jam tangan itu bisa dijual. Ya, walaupun ini jam tangan kesayanganku, tapi nggak papalah supaya aku bisa beli rantai kalung untuk adekku. Ya, walaupun udah jelek, kayaknya kalau aku jual masih laku. Lalu Axel pergi menjual jam tangannya. Nah, Mary juga berpikir, wah, apa ya yang kukasih untuk abangku supaya dia bisa senang di hari Natal ini? Mary ingat, oh abangku punya jam tangan. Jam tangannya itu sudah jelek. Rantainya udah mengelupas-ngelupas. Aku mau belikanlah buat abangku rantai jam yang baru. Dari mana ya uangnya? Oh, Mary ingat, ada mainan kalung yang dikasih bolangnya dulu. Aku mau jual supaya bisa belikan rantai jam yang baru untuk abangku. Tahu apa yang terjadi ketika hari Natal? Wah, ketika hari Natal si Axel memberikan
rantai yang baru untuk Mary. Tapi Mary-nya nggak senang, tidak bahagia. Kenapa? Ternyata nggak ada mainannya. Kan mainannya udah dijual. Lah, lalu Mary buka lagi. Kasih kado sama abangnya. Tapi Excel nggak senang. Kenapa? Ya cuman ada rantainya. Kenapa? Karena jamnya kan udah dijual. Lalu mereka bersedih karena kadonya tidak indah. Kadonya tidak bikin sukacita. Lalu mama si Excel dan Mary lihat. Kenapa nakku? Kok sedih sekali? Iya mak, masa Natal hari ini kadonya tidak bagus? Kadonya tidak seperti yang kami bayangkan. Lalu mama Excel bilang, cerita tentang bayi Yesus tadi. Ya, tidak perlu mewah-mewah. Tidak selalu yang kita inginkan. Tapi kalau bayi Yesus sudah lahir di hati kita, seperti Yusuf dan Maria yang sudah kelelahan, dan juga 3 orang Majus yang sudah kelelahan, tidak lagi mengeluh, tapi merasakan sukacita karena sudah bertemu dengan bayi Yesus. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, hari ini apa ya tema kita? Apa? Apa tema kita nakku? Hatiku bergembira karena Allah. Betul sekali. Hatiku bergembira karena Allah. Jadi jangan bersedih. Ya Natal hari ini tidak baju baru. Nggak ketemu sama guru-guru sekolah minggu. Aku nggak nampil, nggak foto-foto. Ya sukacitanya bukan karena apa yang kita dapatkan. Bukan karena apa yang kita miliki. Tapi apa yang diberikan Allah kepada kita. Bayi Yesus sudah lahir. Kita akan dapat keselamatan. Hari ini kita harus bersukacita. Karena Yesus juru selamat sudah lahir di hati kita. Coba dulu pegang hatinya masing-masing. Kak Tea mau lihat dipegang hatinya. Wah, luar biasa. Kita semua punya hati yang di dalamnya sudah lahir Yesus Kristus. Jadi hari ini tidak boleh ada yang cemberut. Jangan ada yang mengeluh. Kalau disuruh mamanya jangan lagi ada yang malas. Karena Yesus sudah lahir di hati kita, kita harus selalu bersukacita, bergembira karena Allah di dalam kehidupan kita. Seperti Maria yang bernyanyi karena Yesus sudah lahir, begitu jugalah kita dalam kehidupan kita. Sesuatu yang luar biasa sudah terjadi, kita harus bersukacita karena Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami selalu bersukacita, bergembira, karena anak Allah yang membawa keselamatan itu sudah lahir di hati kami. Melalui Natal ini, kami boleh menjadi anak-anak yang selalu bergembira, selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.